The female lays 4 to 6 eggs in a nest made of moss and hair. Jadi betinanya bertelur 4 sampai 6 telur di dalam sebuah nest, sarang ya, made of moss and hair, yang terbuat dari moss and hair. Hair tahu ya, rambut. Moss ada yang tahu? Apa moss? Ya, lumut. Jadi sarangnya terbuat dari rambut dan lumut. The eggs are white with light red spot. Jadi telurnya berwarna putih dengan ada kayak spot-spot warna merah terang. Jadi kayak polkadot gitu. Oke. Sekarang kita lihat kata-kata yang ada di situ. Nomor 1, wrap. Oke, kira-kira sinonim dari wrap apa? Covers, ya, itu ada di yang pertama ya, yang a long way. Cover. Terus possibly. Possibly itu kemungkinan. Yang ada di teks adalah perhaps. Kalau yang kalau bisa, kalau ketika saya kasih tahu artinya dalam Indonesia, kalau bisa dicatat biar tidak lupa ya. Terus langsung dicatat sama ininya, apa namanya, sinonimnya sebelahnya gitu. Sekarang yang nomor 3, go back. Go back itu kembali. Kira-kira sinonimnya yang ada di teks yang mana? Yap, betul sekali Mbak Ana, Mbak Lia, return. Sekarang nomor 4, stays. Stays itu tinggal, menetap. Stand, ya benar. Terus nomor 5, fat, gemuk. Ayo, tadi apa persamaannya? Plump, ya betul, plump. Plumnya pakai P ya. Kalau plumnya nggak pakai P itu buah plum. Ya kurang P. Nggak apa-apa, nanti dibentuk. Sekarang nomor 6, stomach. Stomach artinya perut. Belly. Oh, Mbak Yulia, not bully. Belly, Bully artinya lain lagi. Yang nomor 7, similar. Similar itu sama, persis, atau serupa. Kira-kira? Yap, betul sekali. Look like. Same bisa, tapi apakah ada di teks? I don't think so. Jadi jawabannya look alike ya. Sekarang be different. Be different ya berarti ya berbeda. Ayo, yang sama apa? Paris. Betul. Nomor 9, discovered atau menemukan. Found ya. Found juga menemukan, tapi apakah ada di teks? Oh ya, ada di teks ya.
Yang terakhir area. Area atau daerah, yang mana live, territory, ada yang live lagi, territory. Live itu artinya tinggal ya. Kalau area lebih ke teritori, itu daerah. Oke, sinonim semuanya mengerti ya. Jadi sinonim itu persamaan kata, pasti udah pada tahu. Tinggal yang penting kalau misalkan ini nggak tahu, ya berarti harus mencari artinya dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, ngerti. Sekarang kita masuk ke saya punya latihan, jangan sampai lupa lagi. Nah, yep. Okay. The ability of falling cats to right themselves in the mid-air and land on their feet has been a source of wonder for ages. Okay, kemampuan dari seekor kucing yang terjatuh to right themselves in mid-air untuk to right themselves. Okay. Itu untuk membetulkan diri mereka sendiri di tengah-tengah udara dan land on their feet itu dan mendarat di kaki mereka has been a source of wonder for ages, merupakan sebuah sumber dari wonder, keajaiban. No, ini ada di modul di sebelah di ini mbak, di PPT aku, di modulnya nih, di presentasinya bisa lihat semua nggak? Jadi ini dari aku buat sendiri, bisa ya? Iya, emang nggak ada di modul, maksudnya di modul dari aku, bukan di modul dari UT nih. Di layarnya masih systematic guessing. Kita sudah di oke. Kita kalau memang ada yang nggak bisa lihat ya, aku nggak bisa buka ini untuk semua. Oke, kita langsung lanjut aja ke ini ya, antonim. Mbak Yulia sekarang lihat yang mana mbak? Masih sama? Oh, oke deh. Iya, kalau memang masih sama, oke. Kita lanjut next ke antonim aja ya. Oke, 3.18 dibuka bukunya. Antonim adalah lawan kata. Antonim dari bagus berarti buruk, ya kan? Antonim dari cantik berarti jelek. Tahu ya? Sekarang kita coba mengerjakan
Activity 1, Better Zoos. Sekarang di halaman 3.18 yuk, Better Zoos, Activity 1. Okay, there was a time when zoos were terrible places for animals to live. Jadi ada suatu waktu di mana kebun binatang adalah tempat yang sangat buruk untuk para binatang tinggal. Ya, even the largest animals were confined to a small and uncomfortable cages. Bahkan binatang terbesar dimasukkan ke dalam kandang yang kecil dan tidak nyaman. Restless beasts pace back and forth in their prison as countless visitors pass by. Restless beasts pace back and forth. Jadi dipindahkan bolak-balik. Beast itu berarti yang wild animals, ya, yang liar. Dipindahkan bolak-balik in their prison, di penjara mereka, as countless visitor pass by. As countless, dimana as when countless visitor pass by berarti pengunjung yang tak terhitung melewati mereka. Jadi sambil pengunjungnya banyak yang lewat, terus dia dipindahkan bolak-balik di penjaranya itu. While some zoos are still drawbacks to this era, more and more zoos have changed. Ketika beberapa kebun binatang masih drawbacks to this era. I don't know what this means. Sebentar ya. Diana, right? Drawback. Okay. Drawbacks to this era. Diambil kembali di era ini. Oke, ini agak-agak aneh ya. More and more zoos have changed. Banyak kebun binatang telah berubah. Wild animals are now housed in larger area that more closely resemble their natural habitats. Binatang buas sekarang banyak ditaruh di tempat yang lebih luas, yang mewakili habitat alami mereka. Oke, jadi dibuat semirip mungkin dengan habitat alami mereka itu kebun binatang yang sekarang. It also provides a better educational experience to visitor. Jadi kebun binatang sekarang it also provide juga menyediakan better educational experience, pengalaman pendidikan yang lebih baik kepada pengunjung. Children and adults can see scenes that show more accurately how animals live in the wild. Anak-anak, halo, masih dengar suara saya? Dengar ya? Yeah, children and adults, anak-anak dan orang dewasa, can see scene, dapat melihat layar, that show more accurately, yang menampilkan kehidupan binatang di alam liar lebih akurat. Hopefully the day will come when all zoos will be human places that give top priority to needs of their animal